Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik dan semangat ya. Kali ini kita bakal bahas tentang mimpi dan realitas generasi milenial. Topik yang pastinya dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalian tahu kan, generasi kita ini lahir di zaman serba digital, di mana informasi gampang banget didapat. Semua ada di ujung jari kita. Generasi yang punya segudang mimpi dan semangat yang membara. Kita selalu ingin mencapai lebih dan lebih lagi. Tapi, di balik semua kecanggihan dan kemudahan itu, ada loh realitas yang harus kita hadapi. Realitas yang kadang nggak seindah yang kita bayangkan. Persaingan makin ketat, tuntutan juga makin tinggi. Kita harus siap menghadapi segala tantangan yang ada di depan mata. Makanya penting banget buat kita punya rencana hidup yang matang, biar mimpi-mimpi kita nggak cuma jadi angan-angan. Rencana yang jelas dan terstruktur. Ibarat mau bangun rumah, kita butuh fondasi yang kuat biar rumah kita nggak roboh diterjang badai. Fondasi itu adalah persiapan kita. Nah, hidup juga gitu. Kita butuh persiapan yang matang biar nggak gampang goyah ngadepin tantangan. Persiapannya apa aja? Banyak. Mulai dari pendidikan, mengembangkan diri, sampai belajar buat lebih dewasa dalam mengelola emosi. Kematangan emosional itu penting banget loh. Ya, pendidikan itu bekal penting buat meraih cita-cita. Tanpa pendidikan, kita akan kesulitan mencapai mimpi-mimpi kita. Mengembangkan diri bisa bantu kita mengasah bakat dan potensi. Setiap orang punya keunikan dan kelebihan masing-masing yang harus diasah. Nah, kalau kematangan emosional itu bikin kita bisa ngatur emosi dan ambil keputusan dengan bijak. Ini penting banget dalam menghadapi berbagai situasi. Zaman sekarang, informasi gampang banget dicari. Tinggal klik. Tapi, kita juga harus bijak dalam memilih informasi. Tapi, banyaknya informasi juga harus bikin kita pinter-pinter milih. Jangan asal percaya, harus cek dan riset dulu. Jangan sampai kita terjebak informasi yang menyesatkan. Ini bisa merugikan kita di kemudian hari. Gunakan teknologi dengan bijak untuk mendukung langkah kita menuju masa depan yang gemilang. Teknologi adalah alat, bukan tujuan. Ingat ya, masa depan itu milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Apa yang kita lakukan sekarang akan menentukan masa depan kita. Yuk, kita genggam erat mimpi-mimpi kita dan wujudkan dengan penuh semangat. Bersama-sama, kita bisa mencapai lebih banyak. Memang sih, perjalanan menuju sukses itu nggak selalu mudah. Banyak rintangan yang harus kita hadapi. Tapi, dengan tekad dan kerja keras, kita pasti bisa. Jangan pernah menyerah, terus berjuang. Karena kita adalah generasi penerus bangsa, generasi yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita bangun masa depan yang cerah untuk kita semua. Sekarang, coba ngaku deh, siapa yang hidupnya nggak bisa lepas dari media sosial? Setiap hari, kita pasti buka aplikasi-aplikasi itu. Entah buat lihat update terbaru atau sekadar mengisi waktu luang. Instagram, TikTok, YouTube, semua seru banget buat diikuti. Konten-konten yang ada di sana bisa bikin kita ketawa, terinspirasi, bahkan kadang-kadang terharu. Kita bisa terhubung sama banyak orang, tahu informasi terbaru, sampai terhibur sama konten-konten kreatif. Rasanya dunia jadi lebih dekat dan kita bisa tahu apa yang terjadi di belahan dunia lain hanya dengan beberapa klik. Tapi teman-teman, nggak semua yang kita lihat di media sosial itu nyata loh. Banyak hal yang terlihat sempurna di layar, padahal kenyataannya jauh berbeda. Banyak orang yang cuma nunjukin sisi terbaik dari hidup mereka. Mereka mengedit foto, memilih angle yang pas, dan menambahkan filter supaya terlihat lebih menarik. Nggak jarang, hal ini bikin kita jadi insecure, ngerasa kurang ini, kurang itu. Kita jadi membandingkan diri kita dengan orang lain, dan merasa hidup kita kurang sempurna. Padahal, bisa jadi apa yang mereka tunjukin itu cuma pencitraan. Banyak yang nggak tahu usaha di balik layar untuk mendapatkan foto atau video yang sempurna itu. Terlalu lama main media sosial juga bisa ngabisin waktu, dan bikin kita susah konsentrasi. Kita jadi lupa waktu, dan akhirnya banyak hal penting yang terlewatkan. Coba deh, hitung berapa jam yang kita habiskan buat scroll timeline, lihat story teman, atau nonton video lucu-lucu. Waktu yang terbuang itu sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Padahal, waktu tersebut bisa kita pakai buat hal-hal yang lebih produktif, seperti belajar, mengembangkan hobi, atau sekadar istirahat. Kita bisa jadi lebih kreatif dan produktif, kalau bisa mengatur waktu dengan baik. Nggak cuma itu, identitas diri kita juga bisa terpengaruh.
Kita jadi sering merasa harus mengikuti tren dan standar yang ada di media sosial. Kita jadi pengen selalu terlihat keren dan hits kayak influencer di media sosial. Padahal, menjadi diri sendiri jauh lebih penting dan berharga. Nggak jarang, kita ngorbanin keaslian diri demi dapetin pengakuan dan pujian dari orang lain. Kita jadi lupa siapa diri kita sebenarnya, dan apa yang membuat kita unik. Padahal, setiap orang itu unik dan istimewa dengan caranya masing-masing. Kita harus belajar untuk menghargai diri sendiri dan orang lain, tanpa harus membandingkan atau meniru. Teman-teman, pernah dengar istilah nilai diri kan? Ini adalah konsep yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya apa sih arti dari nilai diri itu? Bagaimana kita bisa memahami dan mengukur nilai diri kita sendiri? Sederhananya, nilai diri adalah cara pandang kita terhadap diri sendiri. Ini mencakup bagaimana kita melihat kekuatan dan kelemahan kita. Seberapa berharga kita di mata kita sendiri. Ini adalah refleksi dari rasa percaya diri dan penghargaan terhadap diri kita. Sayangnya, banyak remaja yang masih mengaitkan nilai diri dengan hal-hal materi dan pengakuan dari luar. Mereka sering terjebak dalam ilusi ini. Misalnya, mereka merasa lebih berharga kalau punya barang-barang mahal, followers Instagram yang banyak, atau berasal dari keluarga kaya. Padahal, ini hanya sementara. Padahal, nilai diri yang sebenarnya nggak ditentukan oleh hal-hal kayak gitu. Nilai diri sejati lebih dalam dari sekadar penampilan luar. Nilai diri yang autentik justru berasal dari dalam diri kita. Dari bagaimana kita memperlakukan diri sendiri dan orang lain. Dari kepribadian yang baik, prestasi yang diraih, bakat yang diasah, dan kontribusi yang diberikan kepada orang lain. Semua ini membentuk nilai diri kita. Ketika kita fokus untuk mengembangkan diri dan memberikan manfaat bagi sekitar, maka secara otomatis nilai diri kita akan terpancar. Ini adalah proses yang berkelanjutan. Ingat ya, setiap orang itu unik dan istimewa. Tidak ada dua orang yang sama persis. Nggak perlu membanding-bandingkan diri dengan orang lain, karena setiap orang punya jalan hidup dan potensinya masing-masing. Fokuslah pada perjalananmu sendiri. Yang terpenting adalah bagaimana kita memaksimalkan potensi yang kita miliki untuk menjadi pribadi yang terbaik. Dengan begitu, kita bisa mencapai kebahagiaan dan kepuasan sejati dalam hidup. Keluarga adalah tempat kita bernaung, menimba ilmu, dan mendapatkan kasih sayang. Dalam perjalanan menggapai mimpi, keluarga, terutama orang tua, punya peran yang sangat penting. Mereka adalah guru pertama yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan, membimbing langkah kita, dan memberikan dukungan tanpa batas. Orang tua punya tanggung jawab besar dalam membentuk karakter dan nilai-nilai luhur pada anak-anaknya. Ajaran tentang kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan rasa empati ditanamkan sejak dini. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi pedoman bagi anak-anaknya dalam menjalani kehidupan. Nggak cuma itu, orang tua juga berperan sebagai tempat berbagi dan berkeluh kesah. Remaja seringkali dihadapkan pada gejolak emosi dan kebingungan dalam menghadapi berbagai hal. Disinilah peran orang tua untuk mendengarkan dengan penuh empati, memberikan nasihat bijak, dan menguatkan hati anak-anaknya. Penting bagi orang tua untuk membangun komunikasi yang terbuka dan setara dengan anak-anaknya. Dengarkanlah aspirasi dan mimpi-mimpi mereka. Berikanlah dukungan dan semangat, serta bimbinglah mereka untuk meraih cita-citanya. Ingatlah bahwa setiap anak adalah individu unik yang berhak untuk didengarkan dan dihargai. Di era persaingan global yang semakin ketat, pendidikan menjadi modal utama untuk meraih kesuksesan. Pendidikan bukan hanya tentang mengejar nilai tinggi atau gelar sarjana, tetapi juga tentang mengembangkan potensi diri, mengasah kemampuan berpikir kritis, dan membentuk karakter yang tangguh. Melalui pendidikan, kita dibekali dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Kita belajar untuk berpikir logis, menyelesaikan masalah, berkomunikasi secara efektif, dan bekerja sama dalam tim. Semua bekal ini akan sangat berguna ketika kita memasuki dunia profesional. Tapi, perlu diingat bahwa pendidikan tidak hanya terbatas di sekolah atau perguruan tinggi. Proses belajar terjadi sepanjang hayat, di mana saja dan kapan saja. Kita bisa belajar dari pengalaman, kesalahan, interaksi dengan orang lain, maupun dari buku dan sumber belajar lainnya. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk belajar dan mengembangkan diri. Selalu asah kemampuan dan pengetahuan, agar kita siap menghadapi tantangan di masa depan.
Ingatlah bahwa pendidikan adalah investasi terbaik yang bisa kita berikan untuk diri sendiri dan masa depan bangsa. Di zaman serba digital ini, literasi finansial jadi hal yang penting banget, terutama buat anak muda. Literasi finansial bukan cuma tentang gimana cara dapetin uang, tapi juga tentang gimana cara ngatur keuangan dengan bijak. Literasi finansial ngajarin kita untuk buat anggaran, nabung, investasi, dan ngehindarin jeratan utang. Dengan punya literasi finansial yang baik, kita bisa ngatur keuangan pribadi dengan lebih terencana dan terhindar dari masalah di kemudian hari. Sayangnya, masih banyak anak muda yang belum paham tentang literasi finansial. Mereka cenderung konsumtif, gampang tergiur gaya hidup hedonis, dan gak punya perencanaan keuangan yang matang. Akibatnya, mereka kesulitan dalam mengelola keuangan dan rentan terjebak masalah. Makanya, penting banget buat generasi muda untuk memulai belajar tentang literasi finansial sejak dini. Carilah informasi tentang pengelolaan keuangan, ikutilah seminar atau workshop, dan mulailah terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah bahwa kemandirian finansial adalah kunci untuk meraih masa depan yang lebih baik.